Segala upaya dilakukan oleh elit politik, bahkan dengan merubah konstitusi. Hal ini disebutkan oleh Capres Anies Baswedan, bahwa ada elit yang sekelas Menko yang punya gagasan merubah konstitusi Indonesia. Lantas, teka-teki sosok Menko yang disebut Capres Anies ingin merubah konstitusi ini siapa? Bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan mengungkap ada menteri koordinator atau Menko yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh Kahmi yang digelar Kahmi Jaya di Ancol, Jakarta pada Kamis 16 Maret malam hari. Bahkan Anies mengatakan ada banyak pihak yang mendukung Menko itu untuk mengubah konstitusi Indonesia. Lantas, siapa sosok Menko yang disebut Anies ingin mengubah konstitusi tersebut? Anies Baswedan mengaku tidak bisa membayangkan petinggi negeri itu mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti itu pasti diutarakan di ruang tertutup. Kok ada orang yang dalam posisi kunci? Posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung, kata Anies, sebagaimana dikutip dari Gelora.co. Menurut Anies, kondisi seperti itu bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan. Namun kondisi itu terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka. Ini bukan menurut kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani mengungkapkan pikirannya terbuka. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998, ujar Anies. Anies menilai harusnya aturan main yang telah dibuat harus dihormati dan dijaga. Bila kondisi dapat dijaga, dia optimistis bisa lebih baik ke depannya. Walau begitu, Anies Baswedan enggan menyebut Menko siapa yang disinggungnya itu. Ya sudah, yang saya katakan tadi itu, ujarnya, mengelak memberikan jawaban ketika ditanya awak media usai acara. Sementara sebagai informasi, ada 4 Menko dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yakni Airlangga Hartarto. 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yakni Mahfud MD. 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni Luhut Binsar Panjaitan. 4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yakni Muhadjir Effendi. Lantas, siapa Menko yang terang-terangan mau mengubah konstitusi yang dimaksud Anies Baswedan tersebut? Sementara menanggapi pernyataan Anies Baswedan tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, dalam cuitannya, Beni mengatakan bahwa terkait ada yang ingin mengubah konstitusi, hal itu pada umumnya terjadi di negeri otoriter. Beni juga membeberkan konstitusi yang diubah itu demi tunda pemilu hingga terkait melanggengkan kekuasaan. Kemungkinan seperti ini yang bisa terjadi dan umumnya terjadi di negara-negara otoriter. Konstitusi diubah untuk tunda pemilu, perpanjang masa jabatan presiden, dan melanggengkan kekuasaan. Para akademisi dibungkam, penguasa diancam, dan tokoh oposisi dipenjara. Semoga bukan di negeri ini, tutur Beni Kaharman dari akun Twitter pribadinya Jumat 17 Maret 2023. Sementara menurut pengamat politik Rocky Gerung, ia mengatakan
Publik pasti menduga bahwa Menko yang dimaksud oleh Anies Baswedan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Orang pasti menduga-duga, dan dugaan itu mengarah pada Pak Luhut pasti itu. Lebih mudah, kita cuma menduga aja, karena ritmenya kan dari awal begitu. Soal 3 periode segala macam bebernya, sebagaimana dikutip dari Gelora News. Namun hal tersebut merupakan perkataan politik, tapi tentu konteks yang ingin disampaikan oleh Anies tentang pengubahan konstitusi yaitu wacana penundaan pemilihan umum atau pemilu. Tapi ini kan pernyataan politik dan tentu di belakangnya ada konteksnya. Apa konteksnya? Anies mengungkapkan mengubah konstitusi itu, ujarnya dari YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat 17 Maret. Tentu kata khusus di bawah, di istana, dan semua kita dengar. Dan mau kita yakinkan bahwa konteksnya pasti soal penundaan gitu yang terus-menerus diselenggarakan diupayakan oleh istana, sambungnya. Penundaan pemilu bisa dilakukan jika peraturan perundang-undangan diubah. Karena dalam konstitusi pemilihan umum wajib diadakan dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Dan penundaan itu karena konstitusi kita mengatakan secara periodik harus ada pemilihan 5 tahun sekali. Itu artinya pasti ada perubahan di situ, tanda seroki. Sementara menurut Menko Polhukam Mahfud MD, ia menegaskan tidak ada upaya di kabinet pemerintahan Jokowi untuk mengubah konstitusi. Wah, tak tahu kalau di kabinet sudah tidak ada itu, kata Mahfud saat dihubungi Jumat 17 Maret 2023, seperti yang dikutip dari Gelora News. Mahfud MD menuturkan, semua menteri pemerintahan Jokowi sudah dilarang untuk membicarakan terkait amandemen UUD 1945. Sehingga tidak ada upaya dari pemerintah terkait hal tersebut. Menteri-menteri kan sudah dilarang untuk bicara ubah konstitusi, tutup ex Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu. Sebelumnya, Capres Anies Baswedan menyinggung seorang Menko di pemerintahan Jokowi yang ingin mengubah konstitusi. Anies tidak menyebut siapa Menko yang ia maksud. Namun ia menyebut Menko itu mengumpulkan dukungan dari banyak orang untuk wacana tersebut. Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tak pernah kita bayangkan. Kalaupun ada di ruang tertutup bukan. Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tak pernah terbayang, kata Anies di acara Kami di Jakarta Utara yang dikutip pada Jumat 17 Maret 2023.